Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Ya. Untuk peta materinya, yang pertama yaitu lanjutan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, lanjutan dari minggu kemarin yang jelaskan tentang persamaan nilai mutlak dalam bentuk linier. Kali ini lanjutannya yaitu persamaan nilai mutlak dalam bentuk kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Selanjutnya membedakan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Dan yang keempat, penyelesaian terakhirnya yaitu latihan soal. Ya, kita langsung saja ke materinya, yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke. Di sini dalam bentuk kuadrat. Bentuk umumnya yaitu mutlak AX tambah B sama dengan K, maka AX tambah B pangkat 2 atau AX tambah B dikuadratkan sama dengan K pangkat 2. Kenapa dikuadratkan? Karena dia dalam bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam bentuk kuadrat. Sisi kiri dan sisi kanan dikuadratkan. Berdasarkan sifat minggu kemarin untuk pertemuan matematika wajib, di sifatnya yaitu mutlak X sama saja dengan akar X pangkat 2, yang mana Anda sudah latihan soal, yaitu karena mutlak X dan akar X pangkat 2 itu dia memiliki nilai yang sama, hasilnya yang sama. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk saja di contoh soal. Di sini Ibu sudah menyiapkan dua contoh soal untuk dalam bentuk kuadrat, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya di sini untuk penyelesaiannya tidak sesuai dengan soal yang ini ya. Ini penyelesaiannya, yaitu mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5, maka sesuai dengan bentuknya AX tambah B pangkat 2 sama dengan K pangkat 2, kedua ruas dikuadratkan. Boleh kita masukkan pakai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2 yang sifatnya. Jadi ini boleh kita kasih masuk akar dari 2X tambah 3 dipangkatkan 2. Ini pangkat 2 sama dengan 5 juga mesti dipangkatkan 2. Ya. Jadi kalau mau kasih hilang akar, maka muncul nilai 2. Atau kalau akar mau hilang, maka muncul pangkat 2. Sehingga dia menjadi 2X tambah 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Oke. Kalau 2X tambah 3 pangkat 2 sama saja dengan, kalau kita uraikan dia menjadi 2X tambah 3 dikali dengan 2X tambah 3. Tuh, artinya 2X tambah 3 dipangkatkan 2.
Ya, kita uraikan sama-sama atau kita jabarkan sama-sama dari bentuk yang ini. Oke. 2x kali 2x 4x pangkat 2 ya. 2x kali 3 6x, karena positif berarti tambah 6x. Kemudian 3 dikali dengan 2x hasilnya 6x, dan 3 kali 3 9 tambah 9. Kenapa tambah semua? Karena di sini tandanya positif. Oke, sama dengan 4x pangkat 2 6x tambah 6x hasilnya 12x ditambah dengan 9. Apakah sama nilainya yang kita uraikan dengan yang ini? Iya, sama. Boleh Anda lakukan dengan cara seperti ini, atau Anda juga bisa lakukan dengan pakai rumus A tambah B pangkat 2. Kalau pakai rumus A tambah B pangkat 2, kita bisa selesaikan soal dalam bentuk kuadrat paling cepat. Jadi boleh Anda pakai ini atau rumus A tambah B pangkat 2. Kalau yang ini terlalu lama. Tapi kalau pakai yang seperti ini, jadi A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau soal dia dalam bentuk penjumlahan. Tapi kalau soal dalam bentuk pengurangan, kayak A kurang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Oke, sekarang kita uraikan pakai cara yang ini biar cepat. A kuadrat dan 2AB. Di sini untuk 2x adalah nilai A. Kemudian untuk 3 di sini nilai B. Oke. A kuadrat artinya 2x dipangkatkan 2. 2x pangkat 2 hasilnya adalah 4x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2AB. 2 ini dikali dengan nilai A yaitu 2x, berarti 2 kali 2x 4x, dikali dengan nilai B adalah 3, hasilnya 12x. Selanjutnya dijumlahkan atau ditambah dengan B pangkat 2. Nilai B yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ingat, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 kali 3. Ini dari 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Kalau 3 kali 2 baru 6. Ya. Jadi yang mana terserah Anda pilih. Mau pilih yang tadi atau yang dalam bentuk rumus ini. Yang ini paling cepat kan untuk menyelesaikan soal dalam bentuk kuadrat. Ya. Lanjut. 4x tambah 12x, di sini 4x pangkat 2, di sini 4x pangkat 2 tambah 12x tambah 9 sama dengan 25. Sekarang dari sisi kanan ini kita jadikan dia 0. Berarti untuk 25 pindah ruas ke kiri, ya toh. Sehingga dia menjadi 4x pangkat 2 ditambah dengan 12x tambah 9 kurang 25. Dikarenakan 25 ini positif, pindah ruas jadi negatif, sama dengan 0. Ya.
4x pangkat 2, selanjutnya 4x pangkat 2 ditambah dengan 12x, 9 kurang 25 min 16, ya kan? Kalau 25 kurang 9 baru tambah 16. Jadi min 16 sama dengan 0. Selanjutnya Anda lihat, kalau kita mau faktorkan, berarti nilai 4 x pangkat 2 kita bagikan. Jadi nilai dari seluruh ini Anda bagikan dengan 4. Toh, karena 4 bisa dibagi dengan 4, 12 juga bisa bagi dengan 4, 16 juga bisa bagi dengan 4. Kalau misalnya dia tidak bisa dibagi, berarti dia dalam bentuk seperti begitu saja. Jadi di sini karena nilai pangkat 2 atau variabel x-nya berpangkat 2, nilainya 4, Anda bagikan dengan 4. Kalau di sini 5, ya bagi dengan 5. Oke. 4x pangkat 2 bagi 4 yaitu x pangkat 2 ini dibagi dengan 4 ya, bagi dengan 4, berarti x pangkat 2, maaf, kemudian 12x bagi 4 3x, dan min 16 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan. Kita bisa faktorkan, cari dua bilangan, dikasih ingat, cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan nilai yang terakhir yaitu min 4, dan dua bilangan ini juga jika dijumlahkan atau dikurangi dia menghasilkan nilai yang ada di tengah yaitu nilai 3x. Ya, kalau di sini kan sudah jelas x tambah 4, x kurang 1, karena dua bilangan itu untuk 1 dan 4, 1 kali 4 ya 4. Kemudian boleh juga ambil bilangan 2 dan 2. Kalau 2 kali 2 4. Toh, apakah 2 tambah 2 menghasilkan nilai 12 atau 2 kurang 2 menghasilkan nilai 12? Jadi tidak ya. Maaf, bukan 12 tapi nilai 3. Oke, misalnya ibu uraikan untuk mau mengambil dua bilangan. Jadi pasang sekali x, kemudian x yang kedua, taruh nilai. Kalau misalnya kita ambil nilai selain yang ada ini, ibu pakai ganti dengan kurang 4 dan tambah 1. Coba kita uji. X kali x, x pangkat 2. Kemudian x kali 1, x ya toh. Selanjutnya min 4 kali x min 4x min 4 kali 1 min 4. Ya, sekarang untuk min 4 kali 1 hasilnya betul min 4? Iya, betul min 4. Kemudian min 4 tambah 1, min 4 tambah 1 itu adalah min 3. Apakah betul di sini min 3? Oh, ternyata di sini yang diminta positif 3. Berarti kita salah penempatan tanda. Yang seharusnya positif 4, yang ini positif 4 dan negatif 1. Kenapa? Karena kalau 4 kali min 1 min 4, kemudian 4 dikurangi 1 juga hasilnya adalah 3. Jadi cara cepatnya itu ambil dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan nilai terakhir, dijumlah atau dikurangkan menghasilkan nilai yang tengah. Selanjutnya x tambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan min 4. Positif 4 pindah ruas jadi negatif 4, atau x kurang 1 sama dengan 0, x nya adalah 1. Himpunan penyelesaian yaitu min 4,1.
Itu contoh soal yang pertama. Anda paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua dalam bentuk pengurangan. Oke, yaitu mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Kita lakukan hal yang sama penyelesaiannya. Kedua ruas kiri dan kanan Anda pangkat 2. Boleh masukkan dia ke dalam akar, ya kan, karena mutlak x sama saja dengan akar x pangkat 2, dia memiliki nilai yang sama. Ya, akar 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2, maka akar hilang, sehingga nilainya 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2. Pakai rumus yang tadi, yaitu A kurang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB, kemudian ditambah dengan B pangkat 2. Nilai 2x ini adalah A, kemudian 1 nilai B. Tinggal Anda kasih masuk A pangkat 2, 2x pangkat 2, 2x kali 2x, 4x pangkat 2, dikurangi dengan 2AB. 2 ini, yang ini, dikali dengan A 2x, berarti 2 kali 2x 4x, dikali dengan nilai B nya 1, hasilnya adalah 4x, ditambah dengan B pangkat 2. B nya di sini nilainya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Oke, jadi sama ya nilainya. Ya, jadi ini paling cepat kerjanya untuk menemukan soal dalam bentuk kuadrat. Sama dengan 49. Ya. Kemudian 4x pangkat 2 kurang 4x tambah 1, 49 pindah ruas, min 49 sama dengan 0. Maka 4x pangkat 2 kurang 4x, 1 kurang 49 min 48 sama dengan 0. Anda bagi juga semua ini dengan 4. 4x pangkat 2 bagi 4 tinggal x pangkat 2, min 4x bagi 4 tinggal x. Selanjutnya min 48 dibagi dengan 4 juga, hasilnya adalah min 12 sama dengan 0. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ambil dua bilangan tuh. Di sini nilai bilangannya yaitu 4 negatif, kemudian 3 positif. Karena 4 kali 3, Ibu ulang lagi, karena min 4 kali 3 hasilnya min 12, dan min 4 tambah 3 juga hasilnya adalah min 1, yang ini, atau min x. Oke, sehingga dia peroleh x kurang 4 sama dengan 0, maka x nya adalah 4, atau x tambah 3 sama dengan 0, maka x nya adalah min 3. Himpunan penyelesaian di sini yaitu 4, min 3. Ya, jadi Anda lakukan hal yang sama dengan apa yang Ibu jelaskan. Anda punya satu soal untuk persamaan dalam bentuk kuadrat, yaitu nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Oke? Ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Secara umum, bentuk untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini, setiap x A elemen bilangan real, atau bilangan A itu dia adalah bilangan yang nyata, maka mutlak x kurang dari atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian mutlak x lebih besar atau sama dengan A untuk A nya lebih besar atau sama dengan 0.
Ya, untuk sifat-sifatnya, Anda perhatikan sifatnya. Yang pertama yaitu jika mutlak X yang ini dia lebih besar atau sama dengan A, maka X-nya kurang dari atau sama dengan min A, atau X lebih besar atau sama dengan A. Artinya misalnya nilai dari X itu kayak 5X tambah 2. Dia kalau lebih besar atau sama dengan 5, tandanya lebih besar, maka dia pakai yang pertama ini. Kemudian yang kedua, jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Atau cara bacanya di bagian tengah, bacanya tuh bagian tengah X. Berarti kalau baca bagian tengah, tandanya sini berubah. Bacanya X lebih besar atau sama dengan min A, dan X kurang dari atau sama dengan A. Kemudian yang ketiga, jika mutlak X lebih besar atau sama dengan mutlak Y, maka dia dalam bentuk kuadrat. X pangkat 2 lebih besar dan atau sama dengan Y pangkat 2. Iya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu sudah sediakan 4 contoh soal. Soal yang pertama yaitu mutlak X kurang dari 3. Kemudian mutlak 2X tambah 3 lebih besar dari 4. Dan yang ketiga mutlak 4X tambah 9 kurang dari 6. Dan yang keempat yaitu mutlak 2X tambah 1 lebih besar atau sama dengan mutlak X kurang 3. Iya, sini yang pertama mutlak X kurang dari 3. Sekarang kita lihat tandanya kurang dari 3. Dia pakai sifat yang keberapa? Oh, ternyata dia memakai sifat yang kedua, yaitu jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Jadi sama saja ya, kalau misalnya dia tidak memiliki tanda sama dengan di bawah. Jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Artinya penyelesaian dia satu rangkap ya. Maka mutlak X kurang dari 3. Kita ikuti yang ini ya. Min A ini nilainya adalah 3 atau A adalah 3. Min 3 atau min A kurang dari atau sama dengan X. Nilai X-nya di sini kan cuman X-nya saja ya. Kurang dari atau sama dengan A, A-nya yaitu 3. Oke, sampai di situ saja karena mutlak X. Ya, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu mutlak 2X tambah 3 lebih besar dari 4. Kita cek lagi, dia memiliki sifat yang keberapa atau pakai sifat yang keberapa? Oh, kalau lebih besar berarti sifat yang pertama. Sifat yang pertama tuh yang mana? Jika mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka X-nya kurang dari atau sama dengan min A, atau X lebih besar atau sama dengan A. Oh, ternyata untuk sifat yang dia lebih besar, dia memakai kata atau. Penyelesaiannya, mutlak 2X tambah 3 jadinya 2X tambah 3. Kemudian kurang dari, kenapa kurang dari? Kita patokan dengan X kurang dari atau sama dengan min A, ya kan? Jadi kurang dari min 4. Selanjutnya 2X kurang dari min 4, min 4 kurang 3. Positif 3 pindah ke kanan jadi min 3.
maka 2x kurang dari min 4 kurang 3 min 4. Pindah ke kiri, min 4, min 5, min 6, min 7. 3 langkah kan? Hasilnya min 7. Maka nilai x-nya kurang dari min 7 per 3. Bukan 2 per min 7 ya, tapi min 7 per 2. Atau, sini ada kata atau. Atau x lebih besar atau sama dengan A. Soalnya kan cuma lebih besar, jadi x lebih besar dari A. Sehingga dia menjadi 2x tambah 3 lebih besar dari 4. Toh, maka 2x nya lebih besar dari 4 kurang 3. 2x nya 4 kurang 3 1. Maka x nya itu dia lebih besar dari 1/2. 1 bagi 2. Jadi himpunan penyelesaian di sini x kurang dari min 7 per 2 atau x lebih besar dari lebih besar dari 1 per 2. Oke. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Mutlak 4x tambah 9 kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 berarti kita pakai satu rangkap. Sifat yang kedua. Nah, di sini sudah ada isinya nih. Yang tadi di soal pertama cuma mutlak x-nya saja. Kalau yang contoh soal ketiga 4x tambah 9 dalam bentuk linear. Jadi satu rangkap 4x tambah 9 kurang dari 6. Min A kurang dari atau sama dengan X. Jadi min 6 kurang dari nilai X-nya di sini adalah 4x tambah 9. Jadi kurang dari 4x tambah 9 kurang dari A. Berarti kurang dari 6. Toh? Kemudian 9 ini dia mesti pindah ruas untuk min 6. 9 ini juga pindah ruas untuk positif 6. Toh. Selanjutnya min 6 kurang 9, yang ini kurang 9 kurang dari yang tadi kan 9 sudah pindah, yang tersisa 4x kurang dari 6 juga dikurangi dengan 9. Maka min 6 kurang 9 min 15, perhatikan tanda, kurang dari 4x dikurang dari 6 kurang 9 min 3. Oke. Min 15 per 4 atau min 15 bagi 4. Kalau min 15 bagi 4 tidak bisa, maka dia dalam bentuk pecahan. Tinggal x kurang dari min 3 bagi dengan 4 juga, berarti dalam bentuk pecahan. Jadi nilainya adalah min 15 per 4 kurang dari x kurang dari min 3 per 4. Oke ya, itu contoh soal yang ketiga. Sekarang contoh soal yang keempat. Ini yang keempat. Oke. Selesaikan pertidaksamaan mutlak 2x tambah 1 lebih besar dan atau sama dengan mutlak x kurang 3. Kalau dalam bentuk seperti ini, sisi kanan dan sisi kiri dalam bentuk mutlak, maka pakai sifat yang ketiga, yaitu x pangkat 2 lebih besar dari atau sama dengan y pangkat 2 atau dikuadratkan, atau sama halnya dengan persamaan. Persamaan juga bisa dikuadratkan, kedua ruas kita kuadratkan. Untuk pertidaksamaan juga pun begitu. Oke, lanjut penyelesaiannya. Mutlak 2x tambah 1 lebih besar dari atau sama dengan mutlak x kurang 3. Maka kedua ruas kita kuadratkan, boleh kita masukkan dia ke dalam bentuk akar, yaitu akar 2x tambah 1 dipangkatkan 2 lebih besar dari atau sama dengan x kurang 3
pangkat 2. Akar dari X kurang 3 pangkat 2. Untuk menghilangkan akar maka muncul pangkat 2, sehingga dia menjadi 2X tambah 1 pangkat 2 lebih besar atau sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Ingat, kalau soal dia dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk kuadrat, maka pakai rumus A tambah B pangkat 2 dan A kurang B pangkat 2. Sekarang untuk 2X tambah 1 pangkat 2, jadi A kuadrat, nilai A nya kan 2X, berarti 2X pangkat 2, 2X kali 2X hasilnya adalah 4X pangkat 2. Kemudian tambah 2AB, 2 kali A nya 2X, 4X, dikali dengan B nya 1, berarti nilainya adalah 4X. Selanjutnya ditambah dengan B pangkat 2, nilai B nya kan 1, toh adalah 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kurang dari atau sama dengan, sama juga. Kalau X kurang 3 pangkat 2 berarti pakai A kurang B pangkat 2, yaitu A kuadrat kurang 2AB tambah B pangkat 2. Jadi kalau A kuadrat nilai A nya X, jadi X pangkat 2 kurang 2AB, 2 kali X 2X kali dengan 3 hasilnya 6X, ditambah dengan 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, selanjutnya kita kumpulkan sesama variabel yang berpangkat 4X pangkat 2, dia memiliki pasangan dengan X pangkat 2. Kemudian 4X dengan 6X, 1 dengan 9. Jadikan sisi kanan ini 0, ya kan? Jadi 4X pangkat 2, X pangkat 2 ini pindah ke sini jadi negatif X pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 4X, min 6X pindah ke kiri jadi positif 6X, tambah 1 dan positif 9 pindah sebelah kiri juga hasilnya negatif 9, lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga 4X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2 hasilnya 3X pangkat 2 atau 4 kurang 1, ya kan? Selanjutnya 4X tambah 6X hasilnya 10X, 1 dikurangi 9 adalah min 8, lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini juga kita bisa ambil dua bilangan, ya kan? Kita lihat 8, nilai terakhirnya 8, berarti ambil angka 2 dan 4, ya kan? Karena 2 kali 4 8. Kalau dalam bentuk ini 3X pangkat 2 tambah 10X kurang 8, kita bagi dengan 3. Coba kita bagi dengan 3. Apakah 10 juga bisa bagi dengan 3? Kemudian min 8 juga bisa dibagi dengan 3. Ternyata dia tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi bentuknya itu seperti yang ini saja, yaitu 3X pangkat 2 tambah 10X kurang 8. Kita ambil dua bilangan yang tadi. Sini X. Kemudian X nilai 4 dan nilai 2 dikali dengan 4 8. Karena di sini ada nilai 3X, maka kita pasang 3X. Toh. Selanjutnya untuk menentukan positif dan negatif, kita lihat kalau positif 2 misalnya positif 2 dan negatif 4. Kalau positif 2 dan negatif 4, misalnya kita pakai positif 2 dan negatif 4, apakah dia punya penyelesaian terakhir hasilnya adalah 3X pangkat 2 tambah 10X kurang 8 atau tidak? Coba kita uraikan dia. 3X kali X hasilnya adalah 3X pangkat 2. 3X kali min 4 min 12X, ya toh? Ibu ulang, ini terlalu besar, lagi flow. 3X kali X, 3X pangkat 2, 3X kali min 4 min 12X. Selanjutnya 2 dikali dengan X, positif 2 dikali dengan X, positif 2X,
Kemudian positif 2 dikali dengan min 4, hasilnya adalah minus 8. Ya, selanjutnya sehingga 3x pangkat 2 min 12x ditambah dengan 2 hasilnya min 10. Min 10x dikurangi dengan 8. Kalau kita pakai positif 2 dan negatif 4, hasilnya 3x pangkat 2 kurang 10x kurang 8. Sementara di sini adalah 10x, positif 10x. Jadi nilainya harus pakai negatif 2 dan positif 4, ya kan? Kalau kita uraikan seperti yang ini. Oke, kita ubah ya ke positif 4 dan negatif 2. Dia sudah mulai berkeliaran. Biasa pakai HP ya, maklum ibu untuk presentasinya cuman bisa pakai HP saja. Laptop ibu ya kena musibah jadi sudah terbakar. Oke, di sini kita pasang tadi 3x dan kurang 2 positif 4. Kita jabarkan seperti yang tadi. 3x kali x, 3x pangkat 2, 3x kali positif 4, 12x, min 2 dikali dengan x adalah min 2x, dan min 2 dikali dengan 4, min 8. Oh, min 8 ya. Ya, 3x pangkat 2, x-nya jelek sekali. 3x pangkat 2, 12x kurang 2x, hasilnya adalah 10x, kemudian dikurangi dengan 8. Ya, betul kan nilainya atau hasilnya? Oke, ya, jadi kita dapat 3x kurang 2 dan x tambah 4. 3x kurang 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 2/3. Oke, kemudian x tambah 4 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah min 4. Sekarang untuk menentukan kita harus membuat garis bilangan, garis pembuat 0. Jadi di sini x-nya adalah min 4 dan x-nya 2/3. Untuk garis bilangannya kita lihat bahwa kalau tanda kurang dari atau sama dengan itu dia terbuka, ya kan? Dia terbuka. Ini dia terbuka, titiknya dia terbuka. Kalau untuk lebih besar dan lebih besar atau sama dengan itu tandanya dia tertutup, gitu ya. Misalnya garis bilangan ini x-nya min 4, berarti karena soalnya dia lebih besar maka dia tertutup. Di sini bentar, sini ibu kasih panjang garis bilangannya. Di sebelah sini dia tertutup ya, jadi nanti bulat kecil baru diarsir ya, kalau itu lebih besar atau sama dengan. Kemudian min 4, sini min 4 ya, dan nilai x yang berikutnya 2/3. Kita mau menentukan tandanya positif atau negatif. Uji salah satunya saja. Uji di antara nilai min 4 di sini ya, di sebelah sini. Setelah min 4 kan min 5. Boleh kita uji dengan salah satu bilangan di sini, atau boleh uji yang di tengah-tengah ini, min 4. Kalau turun berarti min 3. Boleh uji dengan situ. Atau Anda boleh uji di daerah seputaran sini. Jadi kalau Anda uji salah satunya seperti nilai di sini,
dapat hasilnya negatif misalnya, maka nanti negatif, positif, negatif. Kalau misalnya Anda ketemu yang pertama nilainya positif, jadi tidak perlu ujian sebelah sini lagi. Kalau positif berarti jadinya positif, negatif, positif, itu sudah jelas sekali. Jadi uji satu saja supaya cepat untuk menentukan tanda untuk positif dan negatifnya. Oke. Min 4 dan 2/3. Di sini Ibu uji dengan nilai yang sebelah sini setelah min 4, min 5, ya kan? Boleh Anda masukkan nilai yang ini 3x pangkat 2 tambah 10x kurang 8, atau 3x kurang 2 dikali dengan x tambah 4. Boleh pakai itu. Tapi di sini Ibu cara cepatnya saja Ibu memakai 3x kurang 2 dikali dengan x tambah 4. Oke ya. Jadi misalnya sebentar pindah dia ke sini. 3x dikurangi dengan 2 dikali dengan x tambah 4. Kita substitusikan nilai x dengan min 5. Setiap nilai x yang ada di 3x kurang 2 dan x tambah 4 ganti dengan min 5. Dia menjadi 3 dikali dengan min 5 toh, kemudian dikurangi dengan 2 ya, dikali dengan x nya ganti juga dengan min 5. Min 5 ditambah dengan 4. Coba kita hitung. 3 kali min 5, min 15. Min 15 dikurangi dengan 2, min 17. Min 17 ya. Kemudian kalau yang ini, min 5 tambah 4 hasilnya adalah min 1. Jadi kalau misalnya min 17 dikali dengan min 1 hasilnya adalah 17 positif. Oh, ternyata yang di daerah sebelah sini yang kita uji dengan min 5 hasilnya adalah positif. Berarti positif, negatif, positif ya. Ini Ibu hapusin aja ya. Dia menjadi positif, yang tadi min 17 dikali dengan min 1, 17 positif, positif, negatif, positif. Sekarang kita mau mengarsir. Daerah mana yang mesti kita arsir? Kita lihat soal. Oh, soal di sini dia lebih besar atau sama dengan. Berarti di daerah positif. Ini, yang ini positifnya kita arsir. Iya, daerah yang mesti kita arsir adalah yang positifnya. Tapi kalau misalnya soal dia kurang dari, Anda mesti arsir yang negatifnya saja. Oke, jadi sudah jelas ya. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk X sedemikian sehingga nilai X-nya, ini bacanya, untuk X sedemikian sehingga nilai X kurang dari atau sama dengan min 4 atau X-nya lebih besar dan atau sama dengan 2/3. Jadi sudah jelas ya. Di sini untuk membedakan antara persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama, kalau persamaan itu biasanya ditanda dengan tanda sama dengan. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan biasanya ditanda dengan 4, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, 4 tanda untuk pertidaksamaan. Kemudian persamaan juga bisa dilakukan penyelesaian dengan bentuk linear kemudian kuadrat. Untuk pertidaksamaan juga bisa diselesaikan dalam bentuk linear dan juga kuadrat. Untuk pertidaksamaan kita lihat bahwa kalau misalnya mutlak X, ya kan, dia lebih besar atau sama dengan, maka nanti kita selesaikan dia dengan pakai kata atau. Ingat, pakai kata atau untuk X-nya mutlak X-nya lebih besar dari atau sama dengan A. Kalau misalnya mutlak X
kurang dari atau sama dengan A, maka nanti penyelesaiannya dia satu rangkap. Ya, kemudian pertidaksamaan juga bisa diselesaikan ke dalam bentuk kuadrat seperti ini. Harus pakai garis bilangan juga. Oke, sudah jelas. Jadi nanti materi ini Anda masukkan dia ke dalam catatan. Tidak perlu materinya atau yang Anda sudah catat dikumpulkan di Classroom. Yang Anda boleh kumpulkan pada aplikasi Classroom cuman latihan soalnya saja. Sudah jelas ya? Oke. Selanjutnya Anda punya latihan soal. Jadi tadi latihan soal yang pertama untuk persamaan persamaan nilai mutlak dalam bentuk kuadrat. Sekarang Anda punya 2 soal. Di sini Ibu ganti soal yang pertama dengan, karena nanti Anda bingung, jadi mudah saja, cuman 2x mutlak 2x kurang 7 lebih besar dari atau sama dengan 9. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 nya yaitu mutlak x kurang 4 lebih besar dari mutlak x tambah 1. Ini dalam bentuk kuadrat pertidaksamaan. Oke, sampai di situ. Jangan lupa semangat belajarnya, terutama untuk matematika wajib. Ingat, tugasnya dikirim lewat Classroom. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.